berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam acara ibadah Voice of Nafiri di saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini kita akan beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari di saat ini, sebelum kita akan lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, kita akan buka ibadah ini dalam doa dan mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah kami di saat ini. Pengurapan-Mu Tuhan menjadi bagian kehidupan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang menyaksikan, baik yang akan menyaksikan, semua ya Tuhan. Kami semua ada dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membuka ibadah kami di saat ini bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan dan kita meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Dimuliakan
Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini mari kita memuji, kita memuliakan, kita membesarkan nama Tuhan. Amin, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saat ini mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan hati kami. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan.
Kami sungguh perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain yang kami butuhkan selain daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Karena Engkau yang sanggup dan mampu untuk selalu menolong dan selalu memulihkan setiap kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, saat ini ketika kami telah memuji memuliakan Engkau, biar kiranya Engkau telah disenangkan Tuhan. Dan biar kiranya Engkau boleh berkenan atas setiap apa yang kami lakukan Tuhan saat ini. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, biar kiranya setiap firman yang Engkau mau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu, benar-benar Tuhan kami dapat dengar dengan baik. Kami simpan dalam setiap kehidupan kami, dan kami lakukan itu. Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Hamba Tuhan yang Engkau telah percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu saat ini, kami taruh hamba-Mu di dalam tangan-Mu, biar pemakaian-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar lewat hamba-Mu, itu semua berasal daripada Tuhan sendiri. Biar kiranya pemakaian Allah yang luar biasa menjadi bagian hamba-Mu, berkat Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, berkat Tuhan menjadi bagian keluarga hamba-Mu, bahkan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami, untuk kami terus semakin hari, semakin mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, melewati semua dan terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang sangat indah yang Tuhan ingin kita miliki. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, puji Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 mengatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita sama-sama sepakat dan mengerti bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sempurna dan yang mempunyai kehendak adalah Tuhan. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, dia adalah pemilik segala sesuatu yang atributnya adalah dia maha tahu, dia maha hadir, dan dia maha kuasa. Jadi kita tahu kehendak Tuhan itulah hal yang paling kuat dari kekal sampai kekal. Dan saya percaya bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sudah dikasih Tuhan lewat 3 ayat yang kita telah baca bersama-sama, yaitu bersukacita, kemudian berdoa dan bersyukur. Sebenarnya ada satu hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, itu adalah saya sebut dan inilah yang menjadi topik dari renungan firman Tuhan untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, yaitu otomatis. Ya. Apa itu otomatis? Otomatis diberikan arti, diberikan definisi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sesuatu yang dilakukan dengan sendirinya. Ya. Sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Itu yang namanya otomatis.
Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa adalah kehendak Allah untuk kita memiliki hal ini otomatis, sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, otomatis. Ada dua yang bagi saya ada dua hal yang bisa membuat kita bisa memiliki sesuatu yang otomatis. Yang pertama, memang diciptakan seperti itu. Kita tahu ada mobil yang manual, ya, yang perpindahan giginya itu sesuai dengan kita, keinginan kita atau perasaan kita atau apa yang menjadi pengemudi. Tetapi ada mobil atau motor, ya, yang otomatis, yang memang diciptakan seperti itu, ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ketika direm maka perpindahan giginya otomatis, ya, sudah dikasih Tuhan. Dan seterusnya. Nah, hal yang kedua, soal otomatis ini adalah sesuatu yang dibiasakan, ya, sesuatu yang dibiasakan sehingga menjadi otomatis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari, ya, untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya menawarkan kepada saudara, inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan meminta kita untuk bersuka cita senantiasa, untuk terus berdoa dan untuk bisa bersyukur dalam segala keadaan. Jadi apa yang saya bisa simpulkan dari apa yang diminta oleh firman Tuhan, supaya ini menjadi sesuatu yang otomatis dalam hidup kita. Ketika kita membiasakan diri kita, mulut kita, ya, mata kita, mulut kita untuk berkata terima kasih Tuhan, lutut kita untuk apa saja yang terjadi kita datang, kita lipatkan lutut kita datang pada Tuhan. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin semua yang Dia minta kepada kita, Dia ingin itu terjadi dengan sendirinya. Ya, ketika ada sesuatu yang datang dalam hidup kita, maka hal-hal inilah yang terjadi dengan sendirinya. Ya, hal-hal inilah yang dengan sendirinya kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, sudah tidak ada lagi yang meminta kita, yang berteriak, yang mengingatkan kita dan lain sebagainya. Tetapi semua terjadi dengan sendirinya. Dalam Alkitab ada beberapa contoh yang membuat yang banyak sekali yang ada di pikiran saya. Dan mungkin juga ada di pikiran saudara atau dalam waktu-waktu yang akan datang setiap kali kita baca Alkitab. Kalaupun saudara mendengar renungan firman Tuhan di program ini dan ini hidup di hati saudara, bisa saja Tuhan ingatkan ini kepada kita. Saya beri contoh. Kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam. Merenungkan firman Allah siang dan malam, Alkitab berkata apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Mengapa? Karena ketika kita merenungkan firman Allah siang malam, kita renungkan firman Allah siang dan malam. Kita pikirkan itu dalam-dalam. Kita biarkan firman Tuhan itu tertanam di hati kita, bertumbuh. Kita izinkan Roh Kudus menghidupkan firman. Kita izinkan Roh Kudus membawa posisi kita di dalam firman. Ketika kita baca, ketika kita renungkan tentang Daud dengan semua pengalaman yang Daud lewati. Roh Kudus menempatkan diri kita di posisi Daud, ya, atau di posisi Saul, ya. Oh iya, itu saya Tuhan. Sayalah yang meremehkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Ketika kita merenungkan firman, kita isi pikiran dan hati kita dengan firman siang malam. Maka secara otomatis semua respons kita itu asalnya dari firman Allah. Apa yang diperbuatnya berhasil. Kita banyak kali terpengaruh dengan kata berhasil ini. Kita pakai dengan ukuran dunia, ya, berhasil menurut dunia. Tapi di mata Tuhan sekalipun itu berakhir dengan penderitaan. Seperti Lazarus yang
yang sakit sampai mati, miskin sampai mati, ya, dan banyak yang lain lagi. Contoh-contoh dalam Alkitab, Elisa dia mati sakit, ya. Itu kata firman Tuhan. Manusia melihat yang tampak, tapi Tuhan lihat hati kita, ya. Paulus berkata dia hidup dengan hati nurani yang murni, sekalipun dia harus mengalami yang namanya karam kapal dan lain sebagainya, ya. Dia banyak kali telanjang, kedinginan, lapar dan lain sebagainya. Tetapi semua respons dari Paulus itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang berhasil di mata Tuhan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana para rasul, sebagian besar mereka itu mati syahid. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi itu berhasil ya di mata Tuhan. Mereka setia sampai akhir. Stefanus, dia dirajam dengan batu. Tapi dia berhasil memberikan reaksi sesuai firman. Mereka lempar dia dengan batu kebencian, dia balas dengan batu pengampunan. Itu namanya berhasil. Makanya Yesus berdiri menyambut kedatangan dari Stefanus. Secara fisik dia kalah, tetapi secara rohani dia menang. Secara otomatis sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Stefanus tidak perlu berpikir, oh saya mau ampuni mereka karena saya akan dapat ini. Tidak. Ya. Otomatis karena dia orang baik, dia penuh dengan roh kata firman Tuhan. Ya. Dia begitu mengasihi jiwa-jiwa dan banyak hal yang lain. Ya, kalau kita pernah dengar tentang Stefanus, maka pengampunan itu sesuatu yang otomatis. Yesus pun mengampuni secara otomatis. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih yang menjadi kenyataan. Sudah dikasih Tuhan. Ya cinta orang berdosa. Karena tabib datang untuk orang sakit. Refleks. Ya, refleks. Satu gerakan yang terjadi dengan sendirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian satu contoh lagi tentang sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Yaitu Roma pasalnya yang ke-12 mulai ayat 1. Ya. Kalau kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, secara otomatis kita akan mengetahui kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Secara otomatis kita akan tahu kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita serahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita tidak sama dengan dunia, kita berubah oleh karena pembaharuan budi kita. Secara otomatis, setiap orang yang selalu mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup kudus dan berkenan pada Tuhan, secara otomatis pikirannya akan dibaharui dan secara otomatis dia akan mengetahui kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Nah, ini Tuhan inginkan dalam hidup kita. Inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lewat 3 ayat yang menjadi pokok pembacaan firman Tuhan pada program Voice of Nafiri pada kali ini. Bersukacita senantiasa, ya. Tetaplah berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Senantiasa, tetap, ya. Senantiasa, tetap, dan dalam segala keadaan. Di sini sekali lagi, inilah kehendak Tuhan. Supaya hal-hal itu terjadi dengan sendirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita atau girang hati, biasanya orang bergirang itu karena mendapat sesuatu yang baik, betul? Mendapat sesuatu yang menyenangkan, mengalami sesuatu yang menyenangkan. Alkitab berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam pelbagai pencobaan. Mengapa? Itu menyempurnakan iman kita. Itu membentuk kita jadi karakter yang lebih baik. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kami tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Para murid, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka dianggap layak untuk menderita dengan penderitaan yang sama yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bergembira.
Karena dapat kesempatan untuk menabur. Karena menabur yang baik, jika tidak jadi lemah, kita pasti akan menuai. Sudah dikasih Tuhan, ya. Bergembira karena kita bisa melakukan firman Allah. Bergembira karena kita bisa jadi penggenap firman Tuhan. Ya, kita bersukacita senantiasa. Ya, kalau kita bisa lihat tangan Tuhan bekerja dalam segala hal, kalau kita bisa lihat semua yang terjadi bahkan yang datang dalam hidup kita, itu adalah penggenapan firman. Oh, kita pasti akan bersukacita. Dan Tuhan ingin kita bersukacita secara otomatis dengan sendirinya. Apapun yang datang, ya, otomatis kita bersukacita. Puji Tuhan. Kemudian berdoa, ya, tetaplah berdoa. Apa itu doa? Semua kita sudah tahu. Doa secara sederhana itu datang pada Tuhan, bicara pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Apalagi doa adalah pertukaran. Kita tukar pertanyaan kita dengan jawaban dari Tuhan. Kita tukar kelemahan kita dengan kekuatan dari Tuhan. Kita taruh tangan kita yang lemah ini di tangan Tuhan yang kuat. Daniel senang sekali berdoa. Mengapa? Karena dia ingin semua yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan. Ini sesuatu yang dibiasakan. Sehingga ketika dalam Daniel pasalnya yang ke-6, ketika hukum itu telah dibuat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bahwa siapa yang meminta kepada dewa atau kepada Allah lain, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa secara otomatis. Daniel pergi kepada Tuhan, datang pada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Sesuatu yang dibiasakan, sebagaimana yang saya katakan tadi, otomatis itu bisa memang diciptakan seperti itu. Dari pabriknya diciptakan seperti itu, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Tetapi ada yang karena dibiasakan. Sekali lagi inilah kehendak Tuhan. Supaya kita melakukan semua itu secara otomatis. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan. Biar semua yang diminta oleh Tuhan. Biar semua jadi dengan sendirinya. Karena kita sudah biasakan itu. Ya, memang ada banyak pilihan lain. Tapi kita biasakan diri kita. Ya, ada apa-apa, puji Tuhan. Ada apa-apa, haleluya. Ada apa-apa, Tuhan tolong. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Ya, ketika kita biasakan ini, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong. Yesus ajaib. Ada kata-kata seperti ini, saudara yang saya kasih Tuhan, membuat kita terbiasa dengan hal itu. Sesuatu yang otomatis. Ya, ada apa-apa datang pada Tuhan. Ada apa-apa sujud menyembah. Ada apa-apa menghadap Tuhan. Ada apa-apa pandang firman Tuhan. Semua yang kita lakukan yang terjadi dengan sendirinya. Puji Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ya. Sebagaimana kalau kita biasakan diri mendengar, merenungkan firman Allah siang dan malam. Apa saja berhasil secara otomatis. Biasakan diri renungkan firman Allah siang dan malam, otomatis semua yang kita lakukan berhasil. Persembahkan tubuh kita pada Tuhan, maka otomatis pikiran kita akan dibaharui dan kita akan mengetahui kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan sekarang. Senang sekali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, coba yang membiasakan diri untuk tersenyum sudah dikasih Tuhan. Pada hari-hari seperti ini, PPKM dan lain sebagainya, ada prokes, ada protap, apalah itu istilahnya, udah dikasih Tuhan. Sekarang tadinya kita membiasakan diri salaman, ya setiap bertemu dengan sesama anak Tuhan, salaman. Sekarang kita membiasakan diri hanya memberikan salam jarak jauh, ya seperti ini atau apalah ya. Anak-anak sekarang, anak-anak kita dibiasakan sekarang untuk belajar dari rumah, ya sehingga kalau mereka harus belajar secara onsite, mereka jadi bingung karena sudah terbiasa dari rumah, sudah tidak biasa pakai seragam lagi, ya. Itu dibiasakan. Nah sekarang kita membiasakan diri ada apa-apa lihat handphone, waktu kosong lihat handphone. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, sehingga ya seperti itulah. Secara refleks, secara otomatis tangan kita langsung cari handphone.
itu dibiasakan. Puji Tuhan. Tapi mari lewat Voice of Nafiri untuk program yang sangat memberkati ini. Mari biasakan kita biar ini jadi dengan sendirinya. Untuk bersuka cita senantiasa, untuk tetap berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya. Haleluya. Dan semua kita tahu hasilnya pasti secara otomatis. Hati ini akan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan itu adalah kekuatan kita. Otomatis setiap kali kita berdoa, Tuhan temui kita. Karena doa itu adalah komunikasi dua arah. Bukan hanya kita berkata, Tuhan ini yang saya alami begini Tuhan, saya rugi, saya patah, saya luka, dan lain sebagainya. Tapi kita pun harus dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lewat doa kita juga akan dengar suara Tuhan. Kalau kita ingin keluhan kita Tuhan dengar. Tapi Tuhan, kalau dia mau menolong kita, Tuhan kita itu Tuhan kekekalan. Dia ingin melakukan sesuatu yang kekal. Dia ingin memberikan solusi yang kekal dalam hidup kita. Itu Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, biar kita jadi anak Tuhan. Bukan yang seperti lagu sekolah minggu, didorong-dorong tak maju-maju, ditarik-tarik tidak maju-maju. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan ya. Mari jadilah anak Tuhan yang otomatis dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Secara otomatis kalau kita senangkan hati Tuhan, otomatis Tuhan pasti akan senangkan kita. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Yesus memegangku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Tuhan Yesus, Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Yesus, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku Yesus, Engkau pegangku dengan Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perbiasakan beri tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan. Biasakan hati kita untuk kita serahkan pada Tuhan. Haleluya. Biasakan diri kita. Serahkan hidup ini, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Serahkan pada Tuhan. Ketika ada sesuatu terjadi, secara otomatis kita akan langsung pandang wajah Tuhan. Kita akan langsung berteriak panggil Tuhan. Kita akan langsung pegang tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau sesuatu yang kita lakukan, sesudah kita mulai berpikir dulu, ini untung atau tidak ya.
Maka ketika sesuatu yang tiba-tiba terjadi, kita terlambat memberikan respons. Kerugian sudah terlalu banyak. Ada hal-hal yang tidak perlu kita tanggung. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Tapi semua yang kita lakukan secara otomatis, itu lebih tinggi dari kerinduan. Itu lebih tinggi dari iman. Mengapa? Karena itu sesuatu yang dibiasakan. Kita biasakan diri kita untuk datang pada Tuhan, untuk berdoa, untuk bergembira di hadirat Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami tidak takut sebab Engkau ada bersama kami. Takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Engkau meneguhkan. Ketika kita goyah, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika banyak sekali pertanyaan, kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu teguhkan kita. Yesus Tuhan, oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku. Sekali lagi, haleluya, ini otomatis akan terjadi kepada kami ya Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kalau kami membiasakan diri kami bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalau kami membiasakan hati ini teguh dan kuat di dalam Engkau, maka setiap langkah dan jejak kami selalu akan berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami ya Tuhan, yang banyak kali berpikir dulu tentang nama baik. Yang banyak kali kami harus berpikir apakah kami bisa diterima oleh orang-orang di sekeliling kami. Apakah yang kami lakukan bisa menyenangkan mereka. Bagaimana dengan pandangan mereka tentang kami. Ampuni kami Tuhan. Biar kami membiasakan diri untuk selalu pandang Tuhan. Biar kami membiasakan diri untuk selalu berpikir apa kata Tuhan tentang kami. Biar kami membiasakan diri, firman Tuhan adalah keputusan akhir dari segalanya. Biar kami membiasakan diri untuk tanya Tuhan. Biar kami membiasakan diri untuk angkat tangan pada Tuhan. Haleluya. Biar roh dan firman terus bekerja. Dan kami membiasakan diri membuka hati. Otomatis kami akan menjadi bejana yang baik.
yang dipakai untuk maksud yang mulia. Terima kasih Tuhan, biar kami membiasakan diri untuk kekudusan. Biar kami membiasakan diri melayani. Biar kami membiasakan diri mengampuni. Biar kami membiasakan diri mengalah. Biar kami membiasakan diri memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daging ini boleh berontak. Tapi tolong kami Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan bersama kami. Jamaah Tuhan ajaib untuk semua kekasih yang mengikuti program ini. Diberkatilah mereka yang mendukung program ini. Baik lewat persembahan kasih, doa, subscribe, share, apapun yang dilakukan. Sehingga firman Tuhan bisa dinikmati oleh banyak orang. Biar hadirat Tuhan boleh ada di mana-mana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami semua, baik tim Voice of Nafiri, maupun semua saudara-saudara yang men-share, subscribe, apapun yang dilakukan. Biar kami sama-sama jadi satu aliran besar dari kasih Tuhan yang menjamah dan memberkati banyak orang. Berkati gembala yang kami cinta. Berkati semua pelayan jemaat GPD Jalan Samra 38. Biar semua jemaat selalu mengalami kehadiran Tuhan yang menjadi perbedaan dari semua yang terjadi dalam hidup kami. Berkati tim Voice of Nafiri. Biar kami semua melayani dengan sukacita dan sukarela. Bukan terpaksa. Tapi karena ada kasih Tuhan yang menggerakkan kami. Biar selalu ada roh yang menyala untuk melayani Tuhan. Dan hati yang terbeban untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghentaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus beserta kita. Mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat, heran, kaya, bagiku. Tuhan memberkati kita semua.
Yesus memberkati kita semua. Haleluya.